Siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara, dan saudari yang terkasih, Yesus menggambarkan kepada kita sekalian dua jalan. Jalan yang lebar, yang luas, dan jalan yang sempit, yang sesak. Justru jalan yang sempit itu yang menuju kepada kehidupan kekal. Dan kesanalah kita diundang oleh Tuhan. Ada catatannya, sedikitlah orang yang menemukannya. Sedikit orang yang menemukan bahwa jalan yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Kira-kira apa penyebabnya? Saudara-saudariku yang terkasih, salah satunya adalah kita kurang mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita kurang bersyukur. Dalam Injil dikatakan bahwa jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing atau mutiara kepada babi. Tuhan Yesus sudah mengingatkan hal itu kepada kita. Mutiara, sesuatu yang sangat berharga, sedangkan anjing dan babi merupakan lambang simbol kenajisan. Maka tidaklah cocok memberikan mutiara kepada babi, tidak pada tempatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, untuk bisa masuk melalui pintu yang sempit, Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita untuk membantu kita melewati jalan itu. Salah satunya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara dan saudari kita. Persoalannya adalah, apakah saya melihat saudara-saudari saya itu sebagai mutiara atau tidak? Saya memperlakukannya benar-benar sebagai mutiara yang berharga, atau saya melemparkannya kepada babi? Saya menyia-nyiakannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, disinilah letaknya kenapa sedikit orang yang menemukan jalan itu.
Sebab lebih banyak orang yang suka menuntut supaya orang berbuat baik kepadanya, dan bukan sebaliknya melakukan kebaikan terlebih dahulu. Ingat tadi Tuhan katakan di dalam Injil, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat bagimu, buat itu juga untuk orang lain. Jika kamu memperlakukan orang lain sebagai mutiara yang berharga, kita sedang menunjukkan kepada orang lain, kita sedang mengundang orang lain juga melihat kita sebagai mutiara yang berharga. Maka tadi saya katakan, apa yang salah? Yang salah karena kita kurang bersyukur. Kita kurang mensyukuri saudara-saudari, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tahu bersyukur, maka mereka adalah sungguh-sungguh mutiara. Dan kalau mutiara, kita akan memperlakukan mereka dengan baik. Dan ketika kita memperlakukan mereka dengan baik, kita bersaudara dengan baik, kita bisa melewati pintu dan jalan yang sempit dan sesak. Tuhan berkati. Mari berubah